Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ketemu lagi ketemu di mata kuliah Mekanika Tanah 1. Kali ini pertemuan kita yang ketiga. Semoga teman-teman senantiasa sehat, panjang umur dan barokah. Teman-teman, di pertemuan pertama kita sudah membahas apa itu tanah adalah kumpulan butiran-butiran yang bersifat lepas, bentuk dan ukurannya itu beragam, sehingga ada rongga pori di antara butiran-butirannya itu yang bisa diisi oleh air dan udara. Minggu yang lalu kita sudah membahas parameter-parameter apa saja atau besaran-besaran apa saja yang menggambarkan komposisi atau proporsi dari butiran tanah, air maupun udara dan rongga pori yang ada di dalam tanah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan apa yang berpengaruh pada sifat fisik, mekanis, dan kuat geser tanah atau kekuatan tanah. Yang pertama, yang berpengaruh pada sifat fisik, mekanis, dan kuat geser tanah itu adalah kepadatan. Jadi tanah yang padat akan memiliki kuat geser yang tinggi, penurunan dan permeabilitas yang kecil. Kemudian yang kedua itu adalah struktur tanah. Yang ketiga adalah bentuk dan ukuran butiran. Yang keempat itu adalah kandungan mineral lempung yang nanti akan berpengaruh terhadap plastisitas dan sifat kembang susut dari tanah. Kemudian yang kelima itu adalah kadar air tanah yang ada dalam rongga antar partikel. Kemudian yang keenam itu adalah distribusi ukuran butir. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa itu kepadatan tanah? Tanah yang padat adalah tanah dengan volume rongga yang kecil, sedangkan tanah longgar itu adalah tanah dengan volume rongga yang besar. Tanah yang padat itu akan memiliki kuat geser yang tinggi. Penurunannya kecil kalau dibebani, kemudian permeabilitasnya rendah. Kenapa permeabilitasnya rendah? Permeabilitas ini adalah kemampuan tanah untuk dilewati air. Air itu akan melewati rongga-rongga pori dari tanah. Tanah padat memiliki volume rongga pori yang kecil sehingga air yang dapat mengalir di situ itu volumenya juga kecil. Sedangkan tanah yang longgar ini kuat gesernya rendah. Jadi kalau ini dibebani itu cenderung untuk lebih mudah runtuh. Kenapa? Karena ya tadi volume rongganya besar sehingga di situ menjadi titik lemah ketika dia dibebani. Kemudian penurunannya juga besar. Tanah dengan rongga-rongga yang besar ini akan mengalami penurunan yang besar jika dibebani. Kemudian kalau dilewati air, karena volume rongganya besar, maka air yang bisa lewat situ itu juga besar. Ini dinamakan dengan memiliki permeabilitas atau kemampuan dilewati air yang tinggi. Nah, kemudian apa itu susunan butiran?
Jadi tanah itu memiliki butiran-butiran tanah. Nah, butiran-butiran tanah tadi itu akan tersusun dalam suatu bentuk atau formasi tertentu yang kemudian disebut sebagai susunan atau struktur tanah. Butiran tanah bisa tersusun seperti yang di atas ini, bisa tersusun membentuk satu formasi seperti yang di tengah, bisa juga tersusun membentuk formasi seperti yang gambar bawah. Formasi atau bentuk dari susunan butiran ini akan berpengaruh pada perilaku tanah. Susunan yang seperti ini itu disebut dengan struktur dispersi. Struktur dispersi ini biasanya terjadi pada butiran lempung dengan ikatan van der Waals yang besar. Nah, struktur yang seperti ini akan mudah mengembang. Jadi kalau ada air, butiran lempung yang tersusun dispersi atau memiliki struktur dispersi ini itu akan mudah mengembang. Nah, formasi butiran yang seperti ini itu disebut dengan struktur flokulasi. Biasanya terjadi pada butiran lempung dengan ikatan van der Waals yang kecil. Tanah lempung yang memiliki struktur flokulasi ini akan berperilaku seperti butiran kasar yang memiliki kuat geser yang relatif besar. Formasi butiran yang seperti ini, gambar yang paling bawah, dinamakan struktur sarang lebah. Nah, struktur sarang lebah ini rawan terhadap beban dinamis. Jadi kalau ada beban dinamis dari fondasi mesin misalnya, atau dari beban gempa, maka tanah dengan struktur seperti ini itu menjadi rawan, akan mudah mengalami keruntuhan. Teman-teman, ini gambar tanah dengan kondisi tanah di sebelah kiri dan kondisi tanah di sebelah kanan itu memiliki kepadatan yang sama, akan tetapi memiliki struktur butiran yang berbeda. Walaupun kepadatannya sama, struktur butiran yang kanan ini memiliki kekuatan yang lebih bagus daripada struktur butiran yang sebelah kiri. Ukuran butiran tanah. Butiran tanah itu memiliki ukuran dan bentuk yang beragam. Butiran tanah yang besar itu nanti akan memiliki sifat yang berbeda dengan butiran tanah yang kecil. Ukuran butiran tanah itu dibedakan menjadi butiran yang berukuran besar itu kemudian dinamakan sebagai butiran kerikil. Butiran yang berukuran sedang kemudian dinamakan sebagai butiran pasir. Butiran yang berukuran kecil dinamakan sebagai butiran
Lano. Butiran yang berukuran sangat kecil itu dinamakan butiran lempung. Jadi istilah kerikil, pasir, lano, dan lempung dipakai untuk memberi nama dari ukuran butiran. Lempung itu adalah butiran tanah dengan ukuran sangat kecil. Lano adalah butiran tanah yang berukuran kecil. Pasir itu adalah butiran tanah yang berukuran sedang, sedangkan kerikil itu adalah butiran tanah yang berukuran besar. Nah, pasir dan kerikil selanjutnya disebut sebagai butiran kasar. Sedangkan lano dan lempung itu kemudian disebut dengan butiran halus. Tanah secara alami terdiri dari campuran 2 atau lebih ukuran butiran. Nah, ini batas ukuran butirannya. Jadi kalau kita sebut tadi kerikil itu adalah butiran besar. Nah, disebut besar itu ukurannya berapa sih? Gitu.